Ada juga yang timbangannya yang kurang, harusnya misalnya timbangan dia itu harusnya 3 kilo, tapi karena tidak terkalibrasi timbangannya sudah rusak, yang 3 kilo kehitungnya 2,8. 2 on hilang atau 1 on hilang. Itu gara-gara kriteria itu orang masuk kriteria Stunting. jadi banyak Iya. banget. Nah, makanya kita coba pertama yang kita lakukan adalah anak-anak yang terindikasi stunting, terindikasi memang gizinya kurang baik, kita kasih bantuan, tapi sifatnya Apa stimulus, bantuan Suplemen? makanan bergizi, kita kasih susu, kita kasih telur, kita kasih asupan gizi, kita masakin, kita bagikan. Itu kegiatan kayak gitu tuh berapa minggu sekali kah atau bulan sekali? Minimal karena stunting ini menjadi priority buat pemerintah pusat. betul, Kenapa? Karena targetnya Indonesia Emas tahun 2045. Jadi sekitar 20-an tahun lagi. Kalau generasi-generasi yang sekarang dilahirkan, yang usia 1, 2, 3 atau baru lahir, di sana kan nanti udah usia sekitar 20-an, 30-an Betul. tahun. Usia produktif ya. Usia produktif. Kalau ketika lahir waktu kecilnya dia sudah kurang gizi, kita bagaimana bisa menyambut gagap gempita, bisa menyambut keemasan di generasi yang kira-kira sejak lahir dia sudah kurang gizi. Nah, makanya infrastruktur itu sekarang udah nggak zaman. Jadi infrastruktur memang harus benar-benar diperhatikan. Selain itu misalnya pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan, geng-geng motor lah, guru-guru yang mohon maaf, oknum-oknum guru yang nggak baik lah, siswa yang nggak baik lah, perundungan di mana-mana. Pendidikan juga penting. Kesehatan, coba kita bayangkan. Kalau dunia kesehatan banyak orang yang berobat harus pakai digotong-gotong, pakai tandu, viral lagi. Ada orang yang berobat misalnya tidak terlayani, viral lagi. Halo Sobat Banten Pro, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin dalam program Banten Pro Podcast. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber spesial kita, Dewan Viral kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Pak Dede Rohana. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Kabar baik? Alhamdulillah, baik, sehat, Kesibukan, semangat ya. Harus semangat. Harus selalu semangat dong. Sibukan luar biasa, kita sibuk di DPRD, sibuk juga di masyarakat karena memang sudah musim kampanye. Jadi hampir tiap hari, tiap minggu kita ketemu Ada aja. Ada aja kegiatan undangan ya. Apalagi kalau Sabtu Minggu full, saya udah nggak sempat lagi ngurusin keluarga dari pagi sampai malam ketemu sama masyarakat. Bener-bener full banget untuk masyarakat ya. Full, extra full sampai ke kebagian untuk. Waduh. Bahkan kadang-kadang undangan aja kelewat karena banyak sekali masyarakat yang ngundang untuk ketemu. Kalau undangan resepsi kan artinya bukan kegiatan kampanye, jadi saya lebih prioritaskan kegiatan yang bersifat sosialisasinya ya. Kalau semua hanya ada undangan syukuran, ada undangan akikah, ada undangan pernikahan. Banyak banget ya berarti nih Pak Dewan. Banyak banget, luar biasa. Ini memang lagi musimnya kan, 5 tahun sekali, jadi wajar masyarakat pada ingin ketemu, pengen disapa atau pengen didengarkan. Betul. Pengennya gitu. Pak Dewan Viral ya. Sesuai dengan namanya Dewan Viral. Tapi kenapa di nama username Instagramnya Dewan Viral ya? Penasaran deh saya ini kenapa namanya Dewan Viral. Siapa ini enggak up to date, gak ikutin saya. Up to date. Kenapa tuh? Jadi 2020 kalau tidak salah, waktu itu memang lagi COVID. Saya bikin video lucu-lucuan. Oh, berawal dari itu. Saya bilang masyarakat Banten jangan liburan ke Anyer karena lagi COVID, dilarang. Sudah liburannya saya wakilin aja. Kayaknya tahu nih konten ini nih. Akhirnya kan sampai masuk ke media nasional ya, sampai ke Lambe Tua ya, secara nasional hampir semua TV nasional masuk berita itu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih banyak yang kontra. Makanya viral ya. Kalian saya namain Dewan Viral. Nyelam aja sekalian minum air ya, sekalian tenggelam sambil minum air. Tenggelam sekaligus minum air ya. Jadilah Dewan Viral. Oke nih Pak Dewan, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih seputar stunting ya. Oke. Dan mungkin kita ngobrolin stunting yang ada khususnya di kota Cilegon ya. Atau mungkin Banten sekalian deh. Saya pengen tahu nih kondisi stunting di Banten khususnya di Cilegon tuh gimana sih Pak? Ya, baik. Memang secara keseluruhan
stunting di Banten ini cukup tinggi. Ini Nah. dari tahun 2020. Wow. 2020 24% di Provinsi Banten bayi yang ada yang lahir itu kategorinya stunting ya, balita itu. Sampai tahun 2020 21 agak mulai menurun 22% ya, 22 ke 2023 ini berdua. Terakhir kita sudah di angka 18%. Oh, berarti udah ada penurunan ya? Ada progres penurunan. Kita pengen targetnya sesuai dengan target pemerintah pusat, targetnya itu sekitar 14%. Oh, berarti sekitar 4% lagi ya? 4% lagi. Tapi kita pemerintah Provinsi Banten, kita DPRD dengan pemerintah Provinsi Banten ingin melampaui target dari nasional. Berapa? Kita inginnya 12%. 12%. Kalau Presiden menargetkan secara nasional 14, kita pengen di bawahnya 12%. Sehingga nanti kalau ada beberapa provinsi yang di atas nasional tersubsidi dengan angka pemerintah Provinsi Banten. Memang ini salah satu target yang optimistis memang kita. Tapi saya kira dengan berbagai dukungan dari pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, termasuk stakeholder ingin kita libatkan, baik dari tokoh masyarakat, artis taklim, apalagi industri ya, dan semualah termasuk perguruan tinggi, mahasiswa, ormas dilibatkan semua. Bagaimana supaya kesadaran terhadap stunting ini memang meningkat. Dengan demikian nanti bakal ada pengurangan yang signifikan terkait dengan jumlah stunting yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon. Kalau secara rata-rata memang Cilegon masih oke dari standar provinsi. Berapa tuh Cilegon? Cilegon tuh kemarin sudah di angka 18%. Yang tinggi itu memang Pandeglang, Kota Serang justru ya. Daerah-daerah justru Kota Serang ibu kota provinsi. Berapa justru tuh? Stuntingnya masih. Waduh. Kemarin masih tinggi, masih 22%-an ya. Masih tinggi banget ya. Kalau Kota Serang, justru Kota Serang, Pandeglang ya. Kalau Cilegon, Tangerang masih oke. Masih oke. Dari standar provinsi dia udah di bawah. Tapi kan emang stunting ini sebenarnya preventable ya, jadi bisa dicegah gitu. Sangat bisa dicegah. Nah itu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan itu seperti apa aja sih Pak? Baik, kita harus inventarisir dulu problem stunting ini dari mana. Apakah setiap daerah tuh berbeda-beda kan? Oh gitu. Memang secara keseluruhan, secara persentase bahwa orang yang stunting itu adalah karena kurangnya asupan gizi. Oke, itu secara umum. Tapi bukan hanya satu-satunya. Orang kekurangan asupan gizi itu apakah dia tidak mampu? Sebagian besar tidak mampu. Tapi jangan salah, ada orang-orang yang mampu tapi asupan gizinya kurang. Kenapa? Karena nutrisi dari makanannya. Selain dari makanan dia kan mampu, sebenarnya mampu dong beli makanan, cuman dia pola asuhnya. Oh gitu, jadi pola asuh juga. Iya, pola asuh yang masyarakat yang punya anak kecil itu tidak paham. Kalau di usia-usia rentan itu harusnya misalnya ASI, harusnya makannya bergizi, jangan suruh minum teh misalnya, atau minum-minum yang asam yang akhirnya lambung dia orang nggak mau makan. Oh iya. Ya itu kan akhirnya padahal dari sisi ekonomi orang itu mampu, orang tuanya kerja. Apalagi misalnya punya anak nih yang anak-anak mudi yang baru nikah, dia belum pengalaman kerja. Ketika anaknya diasuh, dia kerja dititipkan ke neneknya, ke keluarganya atau ART yang mohon maaf secara pengalaman, secara pendidikan untuk ngurusin anak kecil tidak mampu. Akhirnya tadi itu pola-pola makan yang harusnya dikasih makan yang ini, anak dikasih makan yang lain, akhirnya nggak mau makan. Akhirnya sudah terbiasa dengan nggak mau makan makanannya yang penting dia mau diam. Kasih makanan semilan yang tidak bergizi, kasih minuman yang menurut orang dewasa gulanya itu tinggi gitu ya. Menurut orang dewasa minuman itu bisa oke, tapi buat anak kecil itu kan nggak bisa. Itu jadi memang pertama faktor kemiskinan. Kedua memang dari pola makanan itu juga bukan karena kemiskinan, karena pola asuh. Tapi ada juga beberapa kasus yang dia itu nggak miskin, pola makan juga bagus, ternyata kebersihan. Kebersihan juga termasuk itu, pola hidup sehat. Orang tua misalnya yang merokok, anak-anak yang jadi rokok tuh berdampak juga ya. Itu sama aja penyakit kan nanti tercium sama ibu yang lagi mengandung. Kalau ini stunting itu dimulai sejak kandungan, bukan ketika lahir saja. Dari semasa dijanin ya. Jadi makanya ketika sang ibu lagi mengandung itu gizinya harus termonitor.
Dia itu kesehatan mental juga harus dimonitor sama sang suami. Betul. Nah, makanya itu asupan gizinya dibawa ke puskesmas konsultasi. Kalau memang kurang secara gizi, boleh kasih suplemen tambahan. Termasuk dibahagiakan. Nah, Pasti harus untuk kesehatan mentalnya ya. kesehatan mental. Nah, misalnya ketika lagi hamil dia tidak terkontrol, suami yang rokok sembarangan. Nah, terus itu jadi masalah. Termasuk masalah kebersihan keluarga, sanitasi. Sanitasi ya. Misalnya dia tidak punya Jamban. MCK, jamban atau jamban yang berantakan terbuka nyambung langsung ke dapur tempat masak. Itu bagaimana kuman-kuman yang bertebaran ke makanan. Betul. Atau anak-anak kecil yang main nginjak-nginjak atau bersentuhan dengan yang kotor-kotor, misalnya air sanitasi yang keluar comberan ke rumah sakit kita ya. Limbah-limbah ya comberan. Gitu. Atau di dapur yang berdekatan dengan toilet. Itu banyak sekali, termasuk Mbak Sipa, stunting itu juga bisa diakibatkan karena alat ukur yang salah. Jadi alat ukur pun Iya, kan alat ukurnya kan itu dicek. seharusnya gimana emang? Dicek itu kan di posyandu. Iya. Posyandu punya peralatan yang standar dan sudah lama, sudah lapuk, tidak tervalidasi apa namanya. Kalau alat itu harus dicek ya ukurannya, kalibrasi. Ada juga yang timbangannya yang kurang, harusnya misalnya timbangan dia itu harusnya 3 kilo, tapi karena tidak terkalibrasi timbangannya sudah rusak, yang 3 kilo kehitungnya 2,8, 2 on hilang atau 1 on hilang. Itu gara-gara kriteria itu orang masuk kriteria Stunting. jadi banyak Iya. banget. Nah, makanya kita coba pertama yang kita lakukan adalah anak-anak yang terindikasi stunting, terindikasi memang gizinya kurang baik, kita kasih bantuan, tapi sifatnya stimulus, bantuan, Suplemen? makanan bergizi, kita kasih susu, kita kasih telur, kita kasih asupan gizi, kita masakin, kita bagikan. Itu kegiatan kayak gitu tuh berapa minggu sekali kah atau bulan sekali? Minimal seminggu sekali, bahkan Minimal ada di beberapa kelurahan yang setiap hari sekali. Wah, serius tuh. Ada di beberapa kelurahan itu karena dia gabung, jadi ada anggaran dari kelurahan, ada anggaran dari provinsi, ada anggaran dari CSA. Itu dia monitor. Nah, tapi itu memang cuma sehari sekali, sedangkan sisanya di rumah. Kenapa sehari sekali? Itu kan stimulus saja, Iya. supaya orang tua tahu, oh cara ngasih makan anak ini seperti ini. Yang benar tuh kayak Bener gini, yang bergizi tuh kayak dijaga, gini gitu ya. Sekarang saya pernah di daerah Kepuh, masyarakatnya ketika kita kasih bantuan telur misalnya, kasih telur 3 kilo, dia bilang, Pak ini mah cuma seminggu habis, gitu dia. Kok habis? Iya, kan yang makan banyak, ada 4 keluarga. Ini keliru kan? Bantuan stunting dikirim ke rumahnya 1 minggu habis, baru 1 bulan. Ternyata dikonsumsinya sama kakak-kakaknya, sama bapak ibunya. Padahal niatnya buat si anak dedenya, stunting. iya. Nah ini kan yang keliru, dikasih bantuan daging misalnya, makanan. Dikira bantuan sembako. Nah, dikira bantuan sembako, makannya. Sekarang banyak program-program yang kita rancang sama kelurahan yang masakin. Dan ketika dia masakin, dibawa si balitanya ke kelurahan, langsung dimakan. Jadi ngasih bantuan tuh sampai nyampe ke mulut. Oke. Kalau dititipin ke orang tuanya bawa ke rumah, anaknya nggak mau makan, nanti dimakan sama kakak-kakaknya. Itu semua juga. Nah, makanya kita bantuan stunting ini, kita bagaimana ketika ada bantuan makanan, gizi itu harus sampai, kita harus memperhatikan dan nyampe ke mulut anak kita. Itu pertama. Kedua, selain bantuan makanan yang bergizi, kita juga tidak bosan-bosan untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan pola asuh. Penting itu. Kaitannya misalnya ketika orang-orang yang baru yang menikah nih, mau menikah, harus juga dikasih ilmu parenting, atau ya lurah atau RT RW aktif. Kamu kalau sudah menikah, bahkan punya anak, sebelum punya anak itu kamu harus seperti ini. Ketika punya anak seperti ini, pelajaran yang ini yang memang enggak. Nah, kita juga coba kemarin diskusi dengan Dinas Pendidikan, bisa enggak mata pelajaran parenting ini dimasukkan ke SMA SMK, biar masyarakat secara umum punya pemahaman, punya ilmu yang cukup lah kira-kira standar, supaya bisa menjaga itu. Termasuk kita juga bantu tadi beberapa alat-alat yang sudah tua, yang sudah tidak dikalibrasi lagi, yang timbangannya sudah, kan itu kan bahkan ada timbangan digital, ada timbangan komputer yang itu kan makin lama juga usianya sudah 5-10 tahun juga rusak. Nah ini yang kita jadi nggak akurat ya? Nggak akurat. Termasuk sanitasi. Makanya kita kemarin saya diundang ke Kelurahan Bulakan. Kelurahan Bulakan itu ada rumah tangga berapa puluh yang tidak punya jamban.
Bahkan di Cilegon banyak. Secara komitmen kita Kabupaten Cilegon sudah berkomitmen tidak ada lagi rumah yang tidak punya jamban. Tapi aktual memang masih ada. Maka kita bantu dengan program-program. Nah itu juga jamban. Banyak rumah-rumah jamban itu bukan rumah yang jelek. Rumah yang baru dibangun banyak yang nggak punya jamban. Udah nanti aja nunggu bantuan pemerintah. Ada beberapa rumah baru yang seperti itu ya. Nunggu gitu ya. Nunggu. Padahal dia motornya MX misalnya. Kita bukan lagi. Termasuk kemarin saya pernah ke Gerem yang di atas sana itu yang punya jamban paling 30-an%. Sisanya nggak punya. Saya bilang kenapa? Padahal itu penting banget ya. Penting banget. Kata dia, Pak, di sini airnya susah. Kalau punya jamban dari mana airnya? Oh, ada juga yang kendala karena air. Jadi memang di sini ini ada berbagai masalah dalam simpul ini dan akhirnya jadilah stunting. Karena stunting ini menjadi priority buat pemerintah pusat. Kenapa? Karena targetnya Indonesia Emas tahun 2045. Jadi sekitar 20-an tahun lagi. Kalau generasi-generasi yang sekarang dilahirkan, yang usia 1, 2, 3 atau baru lahir, di sana kan udah usia sekitar 20-an, 30-an tahun. Usia produktif ya. Usia produktif. Kalau ketika lahir waktu kecilnya dia sudah kurang gizi, kita bagaimana bisa menyambut gagap gempita, bisa menyambut keemasan di generasi yang kira-kira sejak lahir dia sudah kurang gizi. Nah, makanya jadi konsen pemerintah pusat ingin turunkan 14% supaya lebih maksimal. Makanya ini gotong royong, berbagai dinas, stakeholder semua dilibatin. Bahkan kemarin saya sampaikan juga kalau perlu tokoh masyarakat, pengurus majelis taklim, mereka diundang pengajian, sekalian sosialisasi. Mungkin kalau yang ngomonginnya ustad-ustadah mungkin masyarakat masuk ya. Sampaikan juga kalau melahirkan generasi yang kurang baik itu misalnya kita bagian dari dosa karena menciptakan generasi yang lemah. Kan sedangkan ajaran kita harus melahirkan generasi yang kuat misalnya kan. Nah, saya bilang coba disentuh ada sisi-sisi religinya bahwa kita mengasuh anak, mendidik anak, mengasuh anak, mempersiapkan anak dengan pendidikan yang terbaik, dengan yang terbaik adalah bagian daripada ibadah. Nah, saya sampaikan coba diskusikan dengan beberapa tokoh masyarakat atau perlu kita diskusi dengan MUI ya, dengan pengasuh pondok pesantren. Ini karena harus gotong royong, kita nggak bisa. Ini gerakan stunting ini hanya dilakukan oleh pemerintah, nggak bisa. Jadi harus kolaborasi ya. Harus kolaborasi berbagai sektor, berbagai elemen. Kalau kita anggaran terbatas, kebijakan juga kan banyak yang prioritas, ada pemilu, ada infrastruktur, ada pendidikan, ada kesehatan. Kalau hanya ngurusin stunting doang kan bagaimana? Tapi ini juga jadi prioritas, bahkan ini jadi mandatori yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah yang pelayanan atau pengentasan stuntingnya bagus dapat reward dari pemerintah pusat. Oh gitu. Ya supaya stimulus, supaya semangat ya untuk menurunkan angka stunting ini. Gitu. Karena memang dari catatan tersendiri buat pemerintah pusat. Karena supaya tidak menjadi beban negara juga, karena anak stunting itu sepertinya bakal menjadi beban negara ya. Iya. Nanti gimana dia? Dan kita sudah dipastikan bakal bersaing dengan anak-anak dari berbagai dunia. Dari berbagai negara. 2045 bayangkan itu mungkin sudah globalisasi sudah makin gimana sekarang saja sudah seperti ini 25 tahun lagi 20 tahun lagi sudah seperti udah kancahnya udah global ya. Kalau misalnya anak-anak kita lambat berpikirnya stunting kurang tertinggal dong. Kita nggak jadi generasi emas. Nggak bisa jadi negara maju gitu. Jadi zong ya Pak ya. Seperti itu Pak. Tapi sejauh ini kendala-kendalanya apa aja nih Pak? Kendala program penurunan stunting ini. Kendala yang terpenting memang yang paling dihadapi sama kita adalah anggaran. Karena apa? Tugas pemerintah daerah itu banyak sekali dan harapan masyarakat itu banyak sekali. Infrastruktur, bayangkan kalau infrastruktur rusak sedikit saja sekarang sudah viral, jalan rusak, jembatan rusak, TPT longsor, sekolah roboh, langsung viral. Nah, makanya infrastruktur itu sekarang udah nggak zaman, jadi infrastruktur memang harus benar-benar diperhatikan. Selain itu misalnya pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan, geng-geng motor lah, guru-guru yang mohon maaf, oknum-oknum guru yang nggak baik lah, siswa yang nggak baik lah, perundungan di mana-mana, pendidikan juga penting. Kesehatan, coba kita bayangkan, kalau dunia kesehatan banyak orang yang berobat harus pakai digotong-gotong, pakai tandu, viral lagi. Ada orang yang berobat misalnya tidak terlayani, viral lagi. Ya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, berikutnya apa lagi? Ketenaga kerjaan. Orang makin banyak yang nganggur kayak hari ini misalnya
Banten menjadi juara 1 pengangguran tertinggi tertinggi. di Indonesia, kan? Nah, makanya apa sih kendala terbesar? Anggaran dana. Karena memang pemerintah kabupaten kota dihadapi oleh banyak sekali masalah problem. Mungkin termasuk Jadi terbagi-bagi ya dananya. ya, itu pertama. Kedua memang selain anggaran tentu pola pikir masyarakat. Kalau masyarakat itu sadar begitu pentingnya stunting ini, begitu pentingnya melahirkan generasi muda atau anak-anak kita ini supaya kualitasnya lebih baik daripada orang tuanya, saya yakin orang akan lebih mendahulukan kepentingan anak. Banyak saya temukan orang-orang yang stunting, orang tuanya termasuk rumahnya misalnya yang nggak ada jamban, orang tua yang rokok yang merek apa Rokok mahal ya? Rokok mahal. Rokok mahal. Tapi anaknya stunting. 30.000. Kalau 30.000 itu dia berhenti merokok, dikasih ke anaknya yang stunting, selesai. Berarti kan kesadaran. Pak ini kalau nggak ngerokok. Sebenarnya yang berat tuh mengubah pola pikirnya ya. Pola Mentalitasnya hidup, ini. pola pikir, mentalitas yang kalau hanya sekedar kasih makan selesai. Tapi kan ketika pola pikirnya, ketika mentalnya itu tidak dirubah, itu akan terjadi lagi di berikutnya. Betul. Karena dia nunggu, nanti kalau stunting saya dibantu lagi sama pemerintah lah. Nungguin pemerintah ya. Nah, ini saya kira yang kurang masuk tadi misalnya orang terlalu sibuk bekerja, menitipkan kepada orang tua. Sedangkan mohon maaf ya, orang tua kita misalnya kan zaman dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu cukup. Jadi pola pikirnya masih pola pikir kuno ya. Yang lama. Apalagi misalnya pakai ART yang dari daerah yang tidak berpendidikan misalnya. Betul. Ini juga bahaya. Jadi pola-pola ngasuh. Kayak yang penting anak nggak nangis gitu ya. Pola ngasuh anak-anak yang zaman baheula, zaman dulu dipakai, sekarang udah nggak jalan. Oke, jadi kita harus udah mulai mengerti bagaimana parenting yang baik Betul, untuk ibu-ibu. Dan sekarang udah banyak sosialisasinya gitu ya. Ini hampir dari seluruh elemen. Kita minta sekolahan juga sosialisasi, kita minta kelurahan. Tapi udah berjalan belum sih itu yang sekolah-sekolah gitu? Kalau mata pelajarannya belum ya. Tapi sosialisasinya kita gencar, DPR juga sosialisasi, ya, dinas juga sosialisasi, kita minta kelurahan juga sosialisasi, bahkan kita minta juga stakeholder juga sosialisasi terhadap pentingnya isu stunting ini. Bagaimana kita mengurai masalah stunting, bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting. Oke. Nah sekarang kita ngobrolin tentang RSUD yang ada di dapil Bapak nih ya. RSUD Labuan dan sekarang kita lagi bangun RSUD Labuan sama Silogram yang Silogram. sedang kita bangun. Gimana pengoptimalan operasi di RSUD 2 RSUD ini Pak? 2 RSUD itu kan lagi proses pembangunan. Harusnya memang tahun 2023 ini sudah beroperasi. Tapi karena memang tahun 2023 ini kita anggarannya cukup ketat ya, karena harus menganggarkan buat pemilu, buat pilkada. Jadi akhirnya batal untuk dilakukan operasional tahun 2023. Gitu. Kira-kira rencananya nanti tahun 2024. Tapi yang sudah operasi memang ada 2 rumah sakit pemilik Provinsi Banten, yaitu RSUD Banten dan RSUD Malingping ya. Yang sudah beroperasi itu punya pemerintah provinsi. Kalau yang lain-lainnya yang ada di daerah yaitu RSUD pemerintah kabupaten kota ya, yang kewenangannya anggarannya dari pemerintah kabupaten kota. Tapi ini saya pernah sih ya dapat info seliwiran gitu ya. Kira-kira ini bakal adanya RSUD ini ya, apakah bisa membantu atau bermanfaat banget nih sama daerah-daerah pelosok, khususnya kayak daerah Pandeglang Selatan gitu Pak. Makanya memang. Soalnya kan banyak yang dirujuk-rujuk itu ya, dia udah jauh-jauh datang ke RSUD Pandeglang, di Pandeglang tiba-tiba dirujuk ke sini gitu. Nah ini gimana nih Pak? Ya jadi memang kita itu pemerintah provinsi hadir untuk menjembatani beberapa pemerintah kabupaten kota yang kekurangan rumah sakit, kekurangan fasilitas, kekurangan infrastruktur. Kita subsidi karena kan ada beberapa daerah yang mampu, ada beberapa daerah yang nggak kurang. Mampu. Jadi memang kalau di Provinsi Banten yang pemerintah daerah kabupaten kota yang kurang mampu memang Pandeglang sama Lebak ya. Makanya kita lihat di sana kecukupan tempat tidur memang masih kurang, taraf kesehatan masyarakat juga masih kurang. Makanya kita tambahin lagi rumah sakit, walaupun sebelumnya sudah ada rumah sakit Malingping di Lebak. Kita tambahin lagi 1 di Silogram karena berbatasan dengan Pelabuhan Ratu Sukabumi ya.
kita bikin lagi di Labuan, RSUD Labuan ini juga dalam rangka meningkatkan. Mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit di Labuan ini taraf kesehatan masyarakat di Pandeglang maupun di Lebak bisa meningkat, termasuk tadi misalnya kalau sudah ada rumah sakit provinsi, supaya ketika ada masyarakat yang tidak tertampung di RSUD Pandeglang misalnya tidak perlu dirujuk ke RSUD Banten, ada juga RSUD pemerintah provinsi di Pandeglang, masuk misalnya di sana. Memang daerah-daerah sana kurang rumah sakit swasta juga kurang. Beda dengan Cilegon, Tangerang, banyak itu swastanya banyak ya. bahkan Masih kebantu sama swasta gitu ya. bahkan kalau dari jumlah kecukupan tempat tidur mereka sudah melebihi. Kan ada standarnya. 1.000 jumlah penduduk itu satu tempat tidur. Jadi kalau misalnya satu kabupaten ada 1 juta, berarti kira-kira harus ada 1.000 tempat tidur total semua antara swasta sama pemerintah. Kalau misalnya totalnya lebih berarti aman, tapi kalau dari itu kurang. Kebetulan memang Pandeglang sama Lebak ini masih Lebak kekurangan. baik dari punya pemerintah maupun dari swasta. Swasta juga nggak berminat dia investasi bikin rumah sakit di sana Karena nggak menguntungkan, iya. Makanya pemerintah yang hadir membangun rumah sakit seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, sahabat Banten Pro, karena kita sudah di penghujung waktu nih ya. Mungkin sebelum saya closing, Pak Dewan mau ada sepatah dua patah kata dulu nih. Oke, baik, terkait dengan masyarakat Banten, saya Dede Rohana Putra selaku sekretaris Komisi 5 ya. Komisi 5 ini ngurusinnya kesehatan, ada pendidikan, ketenagakerjaan, dinas sosial ya, urusan pemuda dan olahraga. Hari ini kita diskusi terkait dengan stunting, ini adalah area kerja kita ya, mitra kita adalah dinas kesehatan. Kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah dari undang-undang di mana anggaran kesehatan itu minimal 10% dari APBD ya, dan itu sudah kita lakukan, dan kita juga mendorong bagaimana stunting ini bisa lebih cepat menurun, bahkan targetnya adalah target nasional. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu muda yang ada di Provinsi Banten atau kepada orang tua yang punya anak kecil, saya berharap bisa menjaga kualitas ibu yang lagi hamil maupun anak-anak kecil dalam hal kualitas gizinya, supaya anak-anak kita bisa tumbuh, berkembang, kuat, dan bisa menjadi generasi yang unggul dan tangguh supaya menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Demikian, terima kasih. Oke, itu dia diskusi kita hari ini bersama Pak Dewan ya, Pak Dewan viral kita. Saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.